luar biasa. Udah gede ya sekarang. Ini Ti emang disiapkan untuk menjadi artis juga nggak ini anaknya nih? Oh enggak sih, enggak, ya? cuman Stephanie memang suka nyanyi. Tuh. Ya syarat dari dia. Mama aku mau nyanyi tapi nggak ganggu sekolahku katanya gitu. Oh iya bagus. Biasanya kan orang tua, boleh tapi jangan ganggu sekolah ya. Ini anaknya sendiri. Justru anaknya sendiri yang menyadari hal tersebut ya. Iya, tepuk tangan sekali lagi dong, silakan duduk. Kita akan berbincang-bincang malam hari ini mengenai bagaimana mempersiapkan anak menjadi artis kalau misalnya keluarganya atau bapak atau ibunya adalah artis. Nah, seperti yang ada di depan saya ini ada Ferry Salim. Ya, sekarang ini nampaknya kalau saya lihat Ferry itu lebih jarang di televisi dibandingkan dengan anaknya ya. Pasti jarang nonton TV nih. Oh iya betul. Ngomong-ngomong di rumah ukuran berapa TV-nya? Saya pakai yang 21 inch. Weh. Sekarang gimana nih melihat perkembangan? Apakah memang anak juga disiapkan untuk menjadi seorang artis juga? Atau gimana? Apa karena memang dia mempunyai bakat? Kita harus tahu anak ini kita mau jadiin apa gitu. Oh, jangan main bikin-bikin aja. Anak lahir nggak jadi apa-apa kan susah. Kan gitu. Perencanaan. Jadi Berarti ada ditanya, planning. ketika mau bikin kita tanya, nanti lu kalau lahir udah gede, Mau jadi apa? lu mau jadi apa? Lu mau jadi artis nggak? Mau katanya gitu. Nah gue terusin. Kalau dia bilang nggak mau, gue nggak terusin. Tapi Gue kan bikin belum anak yang lain jadinya. Itu nanyanya ke siapa? Kan anaknya belum lahir. belum lahir anaknya. Nah ini susah kalau misalnya gue ceritain. Jadi gini, saya nggak pernah menyiapkan Brandon untuk misal terjun ke dunia artis, jadi entertainer nggak pernah gitu. Jadi terserah. Saya selalu punya prinsip bahwa anak saya mau jadi apapun terserah. Terserah dia. Yang paling penting adalah dia bahagia hidupnya. Iya. Karena kan yang dikejar manusia itu kebahagiaan. Kebahagiaan. Betul. Iya. Iya. Jadi itu, pokoknya kalau dia bahagia silakan. Ternyata suka. dia bahagia gitu. Sekarang bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Iya. Bukti. Coba kalau Brandon sendiri peran ayah buat perjalanan karir ini gimana menurut kamu? Memang kalau dari awal aku mau jadi, bukan jadi artis ya, aku tuh sebenarnya pengen jadi musisi. Jadi karena memang dari kecil aku sering diajak ke lokasi syuting, diajak ke acara di mana banyak musisi, banyak aktris, aktor, macam-macam. Akhirnya aku nggak sengaja seperti disuapin dari kecil gitu loh. Akhirnya aku jadi enjoy, aku ngeliat suka gitu. Akhirnya Jadi dia makannya bukan bubur atau apa dari kecil, disuapinnya itu. Suapinnya itu. gitu ya, kebiasaan melihat itu. bagaimana aktivitas dari orang tua ya. Akhirnya kamu jadi ada bayangan juga ke arah sana. Walaupun yang saya lihat itu kamu tuh punya bakat yang sangat banyak, talentanya luar biasa ya. Musisi bisa juga, jadi presenter juga hebat. Dia tuh benar-benar tepuk tangan dulu dong, Brandon dong. Tapi itu hanya berlaku untuk anak-anak yang misalnya pemain sinetron atau dia penyanyi, bisa menurunkan anak-anak. Beda dengan anak pelawak. Pelawak itu tidak bisa diturunkan, itu sulitnya. Pak Denny nggak mengamati apa? Ferry Salim, Brandon dengan saya ada kemiripan. Oh iya. Lihat dong. Mana? Ada Mana? pakai kacamatanya dong. Sebenarnya kami ini keturunan sama dulu Pak Denny. Coba deketan, bandingkan bertiga. Bertiga, Pak Jarwo. bertiga. Pak Jarwo nyempil di tengah. Jarwo Salim coba. Bertiga, coba bertiga Brandon. nih. Salim dulu dong. Nah, Coba. Coba kita berdiri, bertiga. berdiri. yes. Kok jadi Salim? dari tinggi aja udah nggak mirip tuh. Iya. Ini Nggak memang bisa. keponakan saya Nggak- kurang ajar ini. Nggak masuk. luar Nggak biasa. sejajar tingginya. Ini justru mirip ini. Loh, sekarang Ferry Salim dapat pembantu infal ini dari mana? Miripnya dari mana, Pak Jarwo? Ya dari face-nya dong. Face off. Ini miripnya dari mana? Nggak ada. Ya nggak usah lihat terlalu Mirip dekat Pak Sepintas Denny. aja Dari ngeliat. sini Dari mana? mirip. Kalau Ferry Salim, Mama Brandon kan cepaknya di samping. Dia cepaknya di tengah, Bapak nggak lihat. Dari model rambutnya mirip. Itu bukan cepak, palanya sepi. Oh, itu karena tua. Maaf Pak. Saya pikir Bapak model rambutnya. Jangan ngomong-ngomong tua. Oh ya, sorry. Anda nggak tahu saya ada hati sama Titi DJ tau nggak? Pak ini, Pak Jarwo ini gampang cinlok nih. Titi, saya ngefans berat loh sama. Nih. Deketin dong. Mbak Titi kan kalau sang emang. Dewi. Lu sang nih. Dari dulu sampai sekarang selalu Pak terlihat Jarwo cantik kalau Pak Denny. misalnya sekarang suka sama Titi, berarti tahu karya-karya lagu-lagunya. Yang mana ya? Nyanyiin dong. Nyanyi Ngomong sedikit. doang. Bukti perhatian, bukti perhatian. Ayo. Titi DJ ini salah satu diva Indonesia Pak Denny. Iya, tahu semua orang juga tahu, Pak. Kalau
kalau memang suka ya, Tuh. mestinya udah tahu Titi DJ itu artinya Titi dan Jarwo. Nah, Dikasih angin lagi nih ya. Titi. Pengen Lu pada kalah barusan, lu. Kang, barusan Pada suntangan. kalah, ya kan? Barusan suntangan, pengen disebut Jarwo Salim. Mestinya udah tahu dari awal. Iya saya tahu, cuma saya nggak mau aja semua jadi tahu semua. Takutnya nanti ada apa namanya selebritas yang datang ke sini kan, mengungkapkan rahasia kita. Maaf Bapak nggak lihat muka anaknya udah mau muntah Pak. Ibunya yang mau, anaknya yang enak. Bapak klarifikasi dulu sama anaknya, mau nggak punya bapak kayak gini? Coba aja mau nggak? Stefani jawab Stefani jujur. coba lihat, kamu sosok seorang gimana menurut kamu? Tenang aja, bakat Anda nanti saya kembangkan. Adonan kali Coba, dikembangin. Stefani ngelihat bagaimana? Bagus nggak kalau Pak Jarwo ini kalau sama Rambak itu Kayaknya- bagusan mah? Bagus Rambak, bagusan dia? Tapi Siapa itu, Rama? kayaknya lebih cocok Kulit. jadi adek aku deh. Hah? Itu jawaban yang sangat jujur. Coba mendekat lagi. Iya saya. Dia ada alasannya. Jelas saya. Dia ada alasannya bilang Kenapa? cocoknya jadi Ah. adik. Karena coba Stephanie Coba diri. kenapa? Ya. Ya, Pak Jarwo kalau gitu mendingan Pak Jarwo berlatih ortopeang dulu. Kalau Ronald gimana? Nah, Selamat malam semuanya. Saya dari Angkatan Laki-Laki Anti Doktrin, disingkat apa tuh? Aliando. Anak menjadi artis, saya jadi ingat dulu sebuah puisi dari Khalil Gibran. Ya, Tentang anak ya? tentang anak. Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu. Mereka adalah anak-anak kehidupan yang rindu akan dirinya sendiri. Mereka terlahir melalui engkau, tapi bukan dirimu. Meskipun mereka ada bersamamu, tapi mereka bukan milikmu. Pada mereka engkau dapat memberikan cintamu, tapi bukan pikiranmu. Karena mereka memiliki pikiran mereka sendiri. Iya. Jadi saya tidak pernah mengarahkan anak saya untuk menjadi seperti saya. Sama seperti tadi Bang Ferry bilang ya, mau jadi apa saja silahkan. Terserah. Karena menurut saya, orang tua kepada anak bukan memaksa, tapi mengarahkan. Memberikan Hanya bisa fasilitasi mensupport. berarti ya, memfasilitasi. Kalau ayahnya udah bergerak di dunia entertainment, ya anaknya kalau nggak suka jangan dipaksa. Kalau misalnya memang suka, anaknya happy, Silahkan. kita dukung. Kebetulan mungkin kita sudah punya modal, relasi dan lain sebagainya. Gitu kan ya. Intinya begini, kalau anak jadi artis, sebetulnya kita semua ini artis. We are all artists. Kita semua artis, but not a celebrity. Iya, Artis itu artinya apa? Orang yang memiliki jiwa seni. betul. Bisa melukis, bisa menggambar, bisa bernyanyi. Itu artis. Cuman yang masuk TV, diliput media, itu jadi selebriti. Kita semua artis kok di sini. Jadi anak saya artis, iya. Iya, Anak betul. Cici Panda artis, iya. Semuanya artis, cuman bukan selebriti. Gitu kan ya. Menurut saya anak-anak itu harus bebas melakukan apa yang mereka mau. Namanya juga anak. Anak. Belajar dan bermain, bukan bekerja. Anak itu tugasnya. Anak-anak itu harus punya semangat seperti Free Willy. Bebas. Bukan seperti Nikita Willy. Emang Ada di kenapa lokasi. sama Dia Nikita? maksudnya kan di lokasi syuting, terus saya nggak tahu dia. Enggak, kesannya nih kita Willy juga sama gitu, loncat-loncat gitu. Bukan. Maksudnya gini, mudah-mudahan Nikita Willy juga happy dengan kerjanya. Padahal itu bukan usia yang untuk bekerja. Di lokasi syuting berhari-hari, kehilangan teman, karena mungkin tidak sekolah seperti orang biasa. Mungkin, apa namanya itu kalau di rumah? Homeschooling. 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 Mungkin tidak ada waktu untuk les dan lain sebagainya, tidak ada waktu dengan interaksi. Ya bertemunya dengan orang-orang yang lebih tua, dengan kru film dan lain sebagainya. Gitu ya. Terus maksudnya gini, Kalau maksudnya kalau Nikita Willy homeschooling, kalau Ronald home pimpa. enggak Nah, ada mungkin tidak shopping. mungkin tidak mengalami home pimpa mungkin karena tidak ada waktu buat bermain. Iya. Adanya kerja dan kerja. Tapi mudah-mudahan kita happy dengan hidupnya. Intinya adalah apapun yang anak kita lakukan, saya hanya satu pengennya. Dia harus lebih dari kita sebagai orang Iya, tuanya. betul. Karena tugas orang tua adalah membentuk generasi selanjutnya adalah lebih baik daripada dirinya sendiri. Apapun yang dilakukan, arahkan saja, jangan dipaksa. Saya setuju itu. Gitu. Dan yang membuat hidup dunia itu adalah karena seni. Apalah artinya kalau misalnya Earth tanpa art? Cuman doang. Ya benar kan? Betul. Betul. Luar Kalau biasa menurut Cipan gimana?
Tadi saya mendengar ada sedikit nada skeptis dari Kang Ronald. Kadang-kadang gini, kadang-kadang sebagai masyarakat awam, kalau ngelihat ada anak kecil menjadi artis, apalagi orang tuanya artis, kemudian entah karena iri, entah karena nggak bisa, mulailah timbul opini-opini yang kayak, kasihan ya kecil-kecil udah disuruh jadi artis, kasihan ya harus ngikutin jejak orang tuanya. Tapi kita mana tahu kalau memang ternyata itu keinginan anaknya. Buat aku Kang, ini ada sebuah, apa ya namanya ya, pantun. Oh, pantun. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Pak Jarwo gondrong, pasti malu-maluin. Anak punya bakat, itu sesuatu, janganlah disia-siain. Ya jadi intinya adalah ketika memang anak sudah punya bakat, ya kenapa nggak kita salurin? Kalau memang ternyata dibilang katanya cari uang loh. Kalau memang ternyata bakatnya itu disukai orang dan dibayar, ya kenapa tidak kita rasakan juga benefitnya? Tapi Selama kalau dia anaknya sampai, fine-fine aja. nah kalau fine, kalau anaknya terpaksa, Kadang-kadang gini, kadang-kadang mungkin anaknya ada rasa bosen. Ya. Nah sebagai orang tua kita kan juga harus lihat apakah dia memang bosen, Atau- hanya perlu dimotivasi sedikit, atau dia memang sama sekali tidak mau. Kadang-kadang kan kalau misalkan gini, anak sudah tekun menjalani bakatnya, kemudian dia bosen. Kemudian kita sebagai orang tua nggak melulu langsung, oke, ya udah kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, udahan aja. Tapi kan kita harus explore dulu, ini beneran emang nggak mau atau jangan-jangan cuma kebosanan sesaat. Cipat, rata-rata yang terjadi adalah kalau misalnya seperti Brandon gitu, anak-anaknya artis sendiri biasanya si orang tuanya lebih terserah kamu mau jadi seperti apa. Tapi yang jadi masalah, si anak kecil dia itu tidak punya, si orang tuanya bukan artis. Jadi dia justru yang ambisi itu bukan si anaknya, Orang tetapi tuanya. justru orang tuanya. Nah, makanya- Sehingga si anak sampai harus syuting sampai lebih daripada jam 12 malam seperti itu. Nah, makanya itu namanya menurut saya bukan eksplorasi, tapi eksploitasi. Makanya namanya. untuk mengatasi masalah itu harus ada tim manajemen yang kuat Pak. Supaya si tim manajemen ini bisa mengawasi orang tuanya jangan sampai mengeksploitasi anaknya. Ini Itu kamu dia udah apa? ngomongnya udah bener loh. Di sini mah nggak boleh bener. Berarti udah ada solusi kalau Udah serius gitu. kamu? Lo memang serius, ini. memang serius. Makanya solusinya adalah silakan gabung ke manajemennya Cici Panda. Karena di sini nanti saya akan bertugas untuk memperhatikan supaya orang tua itu tidak mengeksploitasi anaknya. Cuma 500.000 sebulan kok Pak. Saya nggak pakai potongan apa-apa. Pokoknya dijamin sehari minimal ada 3 buah job. Gua masuk sanggar Anaconda. Ananda Pak. Situ itu mah melahirkan orang-orang hebat. Ya saya Sanggar kan Anaconda. membantu. Ini kan win-win solution Pak. Hah? Win-win solution. Oh iya ya, Orang tua sekarang anaknya saya mau dibakatnya tanya sama Pak Jarwo. disalurin. Pak Jarwo pasti punya pandangan jauh ke depan kalau dia. Dia Jelas, pasti Pak sudah Denny. mempersiapkan. Silakan Pak Jarwo. Sebelumnya perkenalkan diri. Dan- Karena salah ngomongnya, kita akan kembali setelah yang satu Grogi. ini. Ada titik DJ grogi. Song to sing to help. Actor, I'm not a star, and I don't even have my own car. Oh yeah. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Terima kasih untuk teman-teman dari SIP Jakarta yang sudah bersama-sama dengan kita ya. Kita lanjut sekarang sama Pak Jarwo. Silakan Pak Jarwo. Pak Jarwo ini memilih seperti apa Pak? Pendidikan terlebih dahulu atau memang udah dicetak aja si anak ini menjadi artis? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu Oh Pak Denny. silakan. Saya itu dari Dewan Penikmat Bacan dan Drama. Disingkat? Denny Chandra. Terima kasih. Saya kurang setuju dengan adanya anak itu lebih diarahkan untuk menjadi artis Pak Denny. Ya nggak jodoh kita. Sabar dulu saya. Saya jadi nggak fokus. Fokus dong, fokus. Fokus. Ya. Mendidik anak itu sangat penting Pak Denny. Peran orang tua itu dalam mendidik, membina anak, mengasuh anak sangat vital. Karena tujuan dari pendidikan untuk anak itu adalah menjamin masa depan dia. Nah, bagaimana kalau seorang anak tidak diberikan pendidikan yang sangat layak? Kata anaknya. Kata saya, kan saya ngomong. Ya.
Anaknya ngomong apa berarti? Ya, saya belum Gimana? berdialog dengan anak saya. Anaknya berarti ada di depan Enggak, Bapak. belum. Oh, belum. Belum. Bapak dialog sendiri berarti? Lah iya, kan saya ngomong sendiri. Oh. Kecuali saya ngajak ngomong dia baru dialog namanya. Nah, anaknya di mana? Ya Pada nggak saat- tahu saya. Kan Bapak ngomong untuk anaknya, tapi Bapak anaknya nggak ada. Jadi nggak dengar dong, percuma Bapak ngomong sendiri. Saya ngomong buat anda-anda semua yang ada di sini di gedung ini. Iya, tapi kan kita bukan anak-anak Diam! Jarwo. Iya. Keluarga kalau- saya bukan juga ikut-ikut campur. Pak Jarwo, maksudnya gini, kalau Pak Jarwo ngomong sendiri, itu namanya dengan sia-sia blekok, Pak. Nah, bagaimana kita untuk mengarahkan anak supaya bisa mendapatkan pendidikan yang bagus dan untuk demi masa depannya? Pengalaman saya sudah ada Pak Denny. Yaitu? Saya itu sebenarnya single parent Pak Denny. Oh, Amin. hebat, Single single paten. Parent. Ya single tapi paten gitu. Single parent itu bukan karena ditinggal mati istri atau ditinggal cerai, tapi Tetapi- karena broken home. Home itu kan artinya rumah Pak Rumah. Denny. Broken itu artinya pecah. Jadi rumah saya terbelah dua Pak Denny. Istri saya tinggal sendiri, saya tinggal sendiri Pak Denny. Nah, Jadi kayak kenapa rumah saya pecah? Padahal di rumah saya sudah ada tulisan fragile. Oh, fragile. Jadi untuk Artinya, Jail bisa artinya. free ya. Ya, Diketahui sama Stephanie. Pronunciation-nya katanya salah. Masa anak ngetawain bapaknya? Wah. Ya. Ah. Ya silakan lanjut lagi Pak Jarwo. anak itu bukanlah tamu biasa di rumah kita, tapi dia tamu yang teramat istimewa. Jadi bahagiakanlah tamu istimewa dengan kasih sayang, bahagiakanlah tamu istimewa dengan pendidikan. Jangan perlakukan anak seperti jaran kepang. Itu Pak Denny. Oh, dikerjakan maksudnya. Wah, dalam nih. Pak Jarwo dalam. Kalau Stephanie sendiri emang pengen jadi artis kah? Atau sebenarnya masih ragu dengan bayangan ke depanmu seperti apa? Sebentar, sebelum anak Ya. saya menjawab. Oh, silakan. Saya di sini sebagai asosiasi mama-mama lagi kangen masak. Oh, disingkat? Si Malakama. Wow. Semua udah punya, saya juga punya dong. Iya, iya dong. Nah, kalau saya sih sebenarnya mengutamakan pendidikan buat anak-anak saya ya. Oh, sebenarnya berarti dasar ya, dasarnya diberikan pendidikan. Pendidikan yang utama. Tapi kalau memang mereka minatnya ke misalnya pengen jadi penyanyi atau pengen jadi bintang film, saya pasti akan mengarahkan dan memberitahu apa aja konsekuensinya, Ya. apa aja tanggung jawabnya. Ini jadi penyanyi itu mesti ngapain aja. Jadi bukan hanya enaknya jadi ngetop atau orang tahu di Dapat mana-mana, honor tapi gitu terus. ya, tapi kan ada hal-hal yang mesti juga dijalankan, jalanin ya kan, seperti itu. Terus kayak misalnya Stephanie ini, I never ask you for an artist, right? Ya, nggak pernah. Oh, gitu. nggak pernah? Belum pernah? Gini, Mama tahu aku tuh orangnya bukan yang mau jadi artis. Considering the environment I was brought up in. Oh my God. Oke. Oh, apa? Ngerti nggak? Artinya apa Pak Jarwo? Ngerti nggak Pak Jarwo? Hanya keluarga kami yang mengerti. Itu bahasa kalbu, itu bahasa kalbu. Buat aku ini kayak hobi. Jadi kayak sekolah juga aku nyanyi, aku foto, aku interview. Itu kayak sekolah aku kayak belajar. Soalnya in everything yang mama mau aku lakuin itu ada proses belajar dan aku juga belajar banyak hal dari semua itu. Jadi sebenarnya ini bukan gara-gara aku mau jadi artis, ini kayak gara-gara aku mau belajar. Dan karena itu juga, itu kayak makanya aku juga mentingin pendidikan kan. Soalnya itu juga aku belajar. Jadi mumpung masih sekolah mending belajar banyak dulu. Jadi mengikuti proses kehidupan yang sebenarnya ya. Oke, kalau calon Tong. Oke, Ini calon. saya perkenalkan diri dulu ya. Ya, silakan. Saya dari Asosiasi Selebriti Loyal dan Lebay. Disingkat Aselole. 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 Saya heran. Ini mohon diperhatikan, saya heran. Herannya kenapa? Seolah-olah ketika memilih jadi artis atau pendidikan, itu sedemikian rumit. Iya. Seakan-akan itu nggak ada kaitannya.
Betul. Mikir. Jadi kesannya memilih jadi artis atau pendidikan tuh seperti dibeda-bedakan. Iya. Bagaikan ada barrier peribahasa gitu ya. itu seperti minum buah si malakama. Makan. Kalau Terserah buahnya kan saya jus bisa. oh iya benar. Gimana dia Kan kalau tinggal saya dia- minum. Susah amat. Sepertinya itu pilihan yang susah. Ini jangan salah ya, sebenarnya dua-duanya itu juga sangat berkaitan. Kenapa di negara kita menjadi sedemikian susah memilih? Karena memang yang dibuat dan kebanyakan yang terjadi itu seperti yang ada atau yang kita bahas sekarang. Tapi kalau di luar negeri, itu banyak jalur-jalur pendidikan yang memang harus dilalui untuk bisa menjadi seorang entertain. Iya. Jadi nggak ada harus memisahkan mana pendidikan. Kalau kamu jadi artis pun, kamu harus berpendidikan yang benar untuk menjadi artis. Iya. Benar itu. Kita yang belum bisa mengarahkan ke sana. Kalau suatu saat saya yakin kita akan susah mengarahkan ke sana. Ya kalau gitu susah terus dong. Saya akan bicara tentang cita-cita. Pentingkah cita-cita? Penting. Semua mengatakan cita-cita itu penting. Tapi kalau cita-cita itu penting, seberapa banyak orang bisa mencapai cita-citanya? Lebih banyak yang tidak mencapai cita-citanya. Tahu dari mana? Berarti dia tidak penting. Ya gimana sih lu katanya cita-cita penting. Loh, yang mengatakan penting kan Anda tadi. Saya tanya, Aduh, pentingkah kacau. cita-cita? Anda Pak jawab Jarwo. penting. Gigit, Pak. Stefani, rantainya diambil dong, bapaknya biar. Jadi saya lanjutkan. Punya cita-cita itu artinya secara sederhana itu sama dengan punya masa depan. Iya, ya. Karena cita-cita itu adalah gambaran masa depan. Cita-cita itu apa? Apa itu cita-cita? Macam-macam. Ada yang dokter, ada yang polisi, Iya. banyak. Jadi susah didefinisikan. Saya ingin tandaskan ya, sekali lagi kita ini salah ketika kita membedakan antara artis dan pendidikan itu tidak ada kaitannya dan harus dipilih salah satunya. Itu salah. Salah itu siapa? Ini salah siapa? Salah siapa? Salah itu gelandang saya Fiorentina itu pinjaman dari Chelsea. Lengkapnya Muhammad Salah, dia itu dari Itu Mesir. orang itu ya yang jadi permasalahan artis-artis Indonesia itu ada beberapa orang yang memang betul-betul lagi pada posisinya dia peristiwanya juga misalnya masalahnya memang negatif gitu. Tetapi karena sering dibicarakan atau jadi omongan di media sosial tiba-tiba dia naik gitu kan. Itulah budaya yang sering kita anggap bahwa itu yang menjadikan seseorang artis dan terkenal. Kalau industri memang harus begitu, yang penting menguntungkan. Itulah yang harusnya kita lawan. Kita tidak boleh mengikuti industri yang nggak benar. Setuju. Bu jangan asal setuju Bu, saya agak ngawur loh ini. Sebentar. Tapi saya juga- memang kadang-kadang ya benar kan. Jadi tidak harus melalui sebuah perjalanan yang rumit dengan yang paling penting adalah ketika dia beruntung dia habis-habisan. Makanya masanya itu biasa kadang-kadang dia cuman setahun 2 tahun tiba-tiba hilang aja. Nah, Nggak tahu itu. kemana lagi. Karena gitu. memang tidak ditopang dengan hal-hal yang Karena mendukung dia. dasar-dasarnya yang tadi dibicarakan ya mengenai Makanya pendidikan saya untuk bicara masalah pribadi saya ya. Saya tidak pernah mengarahkan anak saya untuk menjadi seperti saya. Atau jadi artis, atau jadi ya hidup di dunia entertain. Saya nggak mengarahkan, nggak menyiapkan juga ke sana. Karena saya menyiapkan anak itu paling pas PBB atau upacara itu aja. Selain itu enggak. lu gimana sih? Pasukan Menyiapkan berbaris. tuh bukan Berbaris. bukan menyiapkan anak itu proses ya, itu planning tadi yang dikatakan oleh Pak Nah Jarwo. itulah yang saya tanamkan pada anak adalah ketika kamu punya cita-cita, kamu harus berusaha meraihnya. Saya tidak pernah mengarahkan cita-cita itu apa. Tapi orang tua kan harus memfasilitasi supaya anak-anak itu Pasti. bisa mencapai Contohnya, cita-cita tersebut. Anak saya yang pertama waktu kecil saya tanya, dia pengen jadi Batman. Saya tidak melarang. Saya tidak melarang, saya tidak membantu juga, saya ingin lihat. Tapi kan kamu harus suatu memberikan saat- pengarahan ke anak Begini, dulu Pak. bahwa mungkin Batman itu ada hubungan dengan Robin sehingga mereka berdua terus. Kita harus curiga. Ya enggak,
Saya nggak seperti itu, biar Jangan jadi natural. orang ketiga di antara hubungan antara Batman dengan Robin. Lo kan dia pengen jadi Batman-nya, Pak. Ini cita-cita pengen jadi Batman. Nah, terus? Saya yakin suatu saat dia pasti akan berhenti punya cita-cita jadi Batman ketika dia tahu bahwa cita-cita bapaknya jadi Spiderman nggak kesampaian. Pasti akan berhenti. Oh, bapaknya pengen jadi Spider-Man. Spiderman. Oh, Jadi, tapi dulu kalau bicara saya sendiri ya, saya SD pernah saya sampaikan dulu, saya SD itu pengen jadi Habibie dulu. pengen jadi Habibie? Pinter ya, orang kan bilang maksudnya pintar. dia pengen jadi Ya. Habibie gitu kan. Ya. Nah, SD itu saya, wah Karena hebat Pak nih, saya Habibie pengen kan. jadi Habibie. Nah ketika SMP saya baru sadar total bahwa saya nggak mungkin bisa jadi Habibie. Karena mohon maaf saya SMP tinggi badan saya udah lebih dari Pak Habibie. Jadi ya nggak mungkin lah saya bisa jadi Habibie kan. Oh, kirain kamu sadar begitu. Saya nggak mungkin jadi Pak Habibie. Ternyata saya kan seorang laki-laki, berarti saya harus jadi Pak Paman. Karena kalau Pak Habibie hanya untuk wanita. Namanya juga Pak Habibie, Pak Paman untuk laki-laki. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Cita-citaku kepingin jadi dokter. Baby, baby, ooh, like baby, 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 ooh, like baby, 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 ooh, like don't you always be mine, Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Sebelum corona saya mau tanya sama Brandon dulu. Sudah berapa banyak wejangan atau nasihat atau bekal yang diberikan oleh ayah buat kamu? Kenalin, aku Bronong Edan Ya. yang tidak suka cewek alim. Wah, disingkat? Brandon Salim. Wah, keren. Ya, jadi kalau Deddy sering kasih wejangan karena dia seperti jendela dunia. Dia itu orangnya pinter banget, wawasannya banyak sekali. Jadi apapun yang kutanyakan, dia selalu ada jawabannya. Iya. Nggak cuma... Tapi untungnya begitu loh. Yeah. Jadi kalau ada apa-apa, anak itu ceritanya nggak ke orang lain, tetapi Iya. langsung ke orang tua. Iya, Itu betul. yang paling nikmat tuh itu ya, sebagai orang tua ya. Iya, jadi jujur sama Deddy bisa cerita Iya, apa aja. Nggak cuma kerjaan, tapi tentang cewek asmara pun Tentang bisa. cinta juga seperti itu ya. Iya. Oh gitu. Saya harus tahu dia lagi naksir sama siapa gitu. Iya. Jangan-jangan anaknya teman saya kan. Nah, Iya benar-benar. Atau Jangan- enggak jangan yang kakak ditaksir adik gua nih, gitu. sama juga. tapi jangan yang cantik-cantik, ntar direbut dia. Jadi yang... Iya, makanya harus Iya. tahu. Gitu, soalnya Tapi kalau bekal buat apa? Untuk kamu menuju ini apa biasanya yang paling kamu denger apa? Apa penampilan gitu kan? Kamu harus begini, ini dikasih tahu pastilah. kalau penampilan mah udah biasa ya, maksudnya ya memang standar kita sebagai selebriti kan harus penampilannya bagus. Tapi yang paling penting buat aku itu kita harus selalu humble jadi manusia. Kita nggak boleh so artis. Kalau orang artis yang menjadi so artis itu artinya ya artis yang norak gitu ya. Kita harus biasa aja, tetap selalu humble jadi baik gitu. Wah, luar biasa. Ya, kalau menurut Ronald, Nal, ada nggak sih dampak buruk dari artis itu? Menjadi artis. Oke, saya menambahin dulu dari Brandon tadi kan ya, sebaik-baiknya orang kan yang harus humble ya, artis harus humble ya. Karena sebaik-baiknya artis adalah artis yang merakyat. Iya. Semenyebalkan-menyebalkannya orang adalah rakyat yang mengartis. Lu bukan siapa-siapa, so artis Iya. banget sih lo Iya. gitu ya. Iya benar itu ada itu. Iya ada rakyat yang mengartis. Who do you think you is? Gitu kayak gitu. Ada yang suka ngomong gitu soalnya artis salah bahasa Inggrisnya. Bukan who do you think you are lah pokoknya ya. Who do you Oke. think you is? Apa tadi dampak buruk? Dari menjadi Anak yang jadi artis. anak yang misalnya. menjadi artis gitu kan. Sebetulnya segala sesuatu itu kan ada konsekuensinya lah. Iya. Cuman harus diingat nih, anak-anak itu punya hak Kang Denny. Ini konvensi PBB loh, konvensi hak anak-anak PBB tahun 89. Nomor 1 tahu nggak apa hak anak itu apa? Hak Bermain. untuk bermain. Iya. Bermain itu yang utama. Tidak ada hak untuk syuting, tidak ada. Tidak ada Kecuali hak. dia syuting tapi merasa suasananya bermain. Bisakah itu dilakukan di industri yang memacu terus kerjanya? Berarti ini kita ngomongin anak di bawah 17 tahun Iya, berarti. betul. Ya. Oh, kalau Brandon kan udah 18 Udah iya, tahun. udah dia udah bisa memilih, udah punya hak tersendiri dia. Tapi Udah bisa sebenarnya menentukan. gini, Brandon itu ketika lulus SMA itu udah saya tanya, kamu mau jadi apa gitu? Kan kebetulan begitu lulus SMA, dia kan udah main band nih lama Iya, nih. Sorry ya saya potong dulu. It's okay. Ronald Disco. Masih disco nggak? Enggak, dia udah Udah, mau udah, Ronald laku. Supra. Alaku.
Sekarang keroncong. Suraprajes dia sebentar lagi. Ronald Keroncong sekarang. Ronald Surapraja sedang dibuat. Suraprajes lagi dibuat, dia bikin Keroncong yang jazz. tapi disco boleh juga. Ya. Nantilah. Iya. Oke. Jadi gini, dia tuh udah main band semenjak 8 tahun yang lalu ya. Karena dia hobi banget ngeband. 6 tahun yang lalu. Dia hobi banget ngeband, akhirnya saya dukung dia gitu. Sebelum main band, dia tuh pengen jadi pemain sepak bola. Iya. Saya dukung juga. Iya, Jadi apapun yang dia mau, saya dukung gitu. Yang paling penting adalah positif. memfasilitasinya Iya. pokoknya ya. Nah ketika lulus SMA, dia bilang, Dad saya mau sekolah musik ke luar negeri. Oke, saya bilang gitu. Tapi di saat yang bersamaan, bandnya dia diterima oleh label nasional. Jadi saya tidak pernah memaksakan kehendak saya. Saya tanya sama anak saya sama Brandon. Kamu pilih, kamu mau sekolah atau mau masuk ke label? Akhirnya dia memutuskan untuk pilih untuk masuk ke label. Masuk label. Karena reasonnya adalah masuk akal banget. Dia bilang kalau kita masuk ke label artinya kita masuk industri musik. Ketika kita berada di industri musik artinya kita juga belajar mengenai seperti apa industri musik. Sama juga sekolah dia bilang gitu. Jadi vakum dulu. Tapi dia tetap mau sekolah ya kan. Dia tetap mau sekolah musik. Jadi sekarang lagi vakum, lagi terjun ke dunia musik, dunia entertain. Tapi suatu saat nanti dia pasti sekolah. Karena memang saya bilang, apapun yang terjadi kamu tetap harus mengutamakan pendidikan. Iya. Dan dia setuju untuk itu. Tapi kalau belajar itu atau pendidikan itu sampai kapanpun, sampai kita mau meninggal pun kita harus belajar. Kalau Tapi itu. Pak Denny, ini ceritanya mirip dengan saya dan anak saya juga berarti. Oh, ini anaknya juga senang main band. Nah, ini Ferry Salim, saya cerita sedikit anak saya ya, dikit aja kok. Ah. Waktu anak saya masuk SMA itu juga sempet tanya sama saya juga, Terus dia? Bapak mau jadi apa sih? Gitu. Saya, Bapaknya yang nanya sama anaknya, bukan anaknya yang nanya sama bapaknya. Ngelihat salah, dia salah ngerti. Tapi berarti. benar, ini kejadian benar juga sih gitu. Kan kalau kita mengenal di Indonesia itu adalah bapaknya dulu, orang tuanya dulu ngetop, kemudian jadi artis, kemudian anaknya yang baru ikutan kan Iya. gitu. Nah, beda kalau di Amerika, ada nih satu keluarga. Kayaknya ini harus kita ikutin. Anaknya dulu yang ngetop, baru orang tuanya ikut. Contohnya, Kim Kardashian. Oh, iya. Orang tuanya jadi ngetop gara-gara dia. Bahkan yang bapaknya aja sampai jadi perempuan sekarang. Iya. Ya, gitu kita harus begitu. Anak Ikut dulu siapa? ngetop, baru kita ikutan. Jenner itu Jenner ya. Iya. Moga-moga nggak terjadilah kalau di kita ya. Kalau lanjut lagi. Takutnya jika anak ya, usia anak-anak sudah menjadi artis, selebriti, mereka akan kehilangan hak-haknya. Namanya hak itu wajib dipenuhi. Yang pertama, hak untuk bermain. Kalau anak kerja terus pagi sampai pagi lagi, kapan waktu dia untuk main? Kapan waktu dia untuk berinteraksi dengan teman-teman Iya. seusianya? Di lokasi syuting ada berapa sih anak? Lebih banyak yang dewasa kan? Iya. Sedikit banyaknya akan mempengaruhi psikologis dia. Gitu kan ya, akan dewasa sebelum waktunya. Gitu kan. Terus hak yang saya takutkan tidak didapatkan ketika masih kecil sudah jadi artis. Hak untuk mendapatkan rekreasi. Kerja terus stripping. Aduh, kasihan dia tuh ya. Nggak dapat waktu buat liburan. Sekalinya liburan belum apa-apa udah harus ngapalin skrip, di calling lagi. Hak berikutnya, hak untuk mendapatkan pendidikan. Terpenuhikah tidak di lokasi syuting? Kalau misalnya setiap hari ngapalinnya bukan ngapalin pelajaran, bukan ngapalin tentang ilmu kehidupan, tapi ngapalin skrip yang imajinatif. Dunianya maya aja terus, dunia yang palsu terus. Ya. Terus anak juga punya hak untuk mendapatkan makanan. Di tempat makanan yang sehat tentunya ya. Makanan sehat. Di lokasi syuting makanannya sehat tidak? Sehat lah. Anak yang ada bekerja sebagai artis punya hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Jangan tiba-tiba harus jadi sakit, baru diobati. Nah itu ketakutan saya adalah hak-hak itu yang tidak terpenuhi ketika Sehingga anak perkembangan akan ada perkembangan dan dampaknya ketika si anak itu dewasa nanti. Apalagi eksposur media. Anak-anak seusia ya anak-anak biasanya ngomongin artis. Ini malah dia yang diomongin sama orang lain. Siapkah dengan eksposur media? Itu yang saya takutkan. Hak-haknya terpenuhi atau tidak. Itu aja sih kalau saya. Kemudian dampaknya juga Pak Dini ya. Kalau anak itu sudah disuruh untuk mencari uang sendiri, itu si anak akan tumbuh menjadi dewasa mini Pak Deni. Dewasa mini gimana sih maksudnya? Yang hanya menjadi mini itu hanya taman Pak Deni. Iya, taman mini. Benar. Yang boleh menjadi mini itu hanya sepeda. Sepeda mini. Betul. Yang boleh menjadi mini itu hanya cut. Cut mini. Iya Enggak. benar. Mini Yang Theo. boleh menjadi mini itu hanya daus. Daus mini. Pak,
Tapi Cipan. maaf nih Pak, saya mau nanya deh Pak. Ya. Dari tadi tuh kalau Kang Ronald ngomong, itu kesannya tuh jadi artis cilik tuh kayak horor banget, kayak serem banget. Ini akhirnya buat masyarakat yang nonton, kayaknya tuh menjadi artis cilik itu dunianya sangat menakutkan. Iya. Takutnya nanti begini, takutnya nanti begini, takutnya nanti seperti itu. Ketika anak itu misalnya, dia akhirnya bisa menyalurkan bakatnya melalui acting, kemudian di syuting. Itu kan juga salah satu bagian bentuk pendidikan yang informal. Iya. Contoh, artis-artis yang dari kecil dan sekarang buktinya mereka bagus-bagus aja, bertahan-bertahan aja. Agnes Monica, Cinta Laura, Ya. Joshua Suherman. gelar malah, Nah, double degree. S2 lagi. Iya. Kemudian Tasya. Di luar Tasya negeri Kamila. ada Dakota Fanning, Justin Timberlake, Christina Aguilera. Mereka adalah artis-artis yang dari kecil mereka sudah meniti karir. Buktinya sampai sekarang kita ngeliatnya juga mereka sukses-sukses aja. Iya. Karena mereka ada di tangan yang tepat, orang tua yang Ya mengerti tapi dari haknya. cara Bang Ronald ngomong. Oh enggak, kamu Soal aja pesimis, susun pesimis. tinggi. Kesannya kalau jadi artis itu, wah orang tuanya udah pasti nggak benar, udah pasti nggak Enggak, memperhatikan. Anda aja terlalu berpikiran negatif. Enggak, tapi tadi itu. ngomongnya gimana? Apa? Negatif banget. Enggak. Iya. Kata siapa? Coba diulang. Nggak mau, capek. Ih, tuh kan, dia kayak gini nih Pak. Gimana menurut kami dia? Jadi gini, sebelumnya saya perkenalkan dulu. Silakan. Saya itu dari Majelis Umum Pendidikan Anak Perayu dan Suka Bercanda. Disingkat? Mau di Ayunda. Wah. Nanti dilanjutkan setelah yang satu ini. Run free, stay up late, don't sleep. Got our friend, got the night, we'll be alright. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjut sama kami dia. Ya, jadi kalau kita lanjutkan tadi ya masalah perbincangan khususnya yang sudah dibicarakan oleh Kang Ronald dan juga Cipan. Cipan gitu. Kayaknya mereka tuh selalu gontok-gontokan aja gitu Iya. ya. Tapi saya sendiri sebagai orang tua yang anak-anak saya memang masih pada kecil-kecil nih ya. Saya sendiri setuju kalau kita harus memberikan tes bakat untuk anak-anak kita. Tes bakat itu kan sekarang banyak sekali nih, kayak misalnya ada tes sidik jari yang bisa Iya. kita tahu, jadi nantinya anak kita bisa kita arahkan kemana. Tapi yang terpenting juga adalah niat dari orang tuanya. Karena kadang-kadang ada juga nih yang kita lihat, niat orang tuanya adalah ingin menjadikan anak adalah penghasil keuangan untuk keluarganya. Oh, jadi tulang punggung. Jadi tulang punggung itu yang bahaya. Tapi kalau niat orang tuanya baik sih saya rasa juga nggak apa-apa. Selama anaknya enjoy. Toh Iya. kalau misalnya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan hobi, pasti akan senang ujung-ujungnya ya kan. Jadi anaknya sendiri kalau memang dia senang untuk melakukan suatu hal, kalau kita bisa dukung, menjadikan ada pemasukan untuk keluarganya, kenapa tidak gitu. Asalkan hak-haknya tetap terpenuhi. Saya setuju. Kalau masalah hak itu memang harus selalu kita kedepankan untuk anak-anak kita. Iya. Karena jangan sampai mereka tua sebelum waktunya, jangan sampai mereka ujung-ujungnya stres. Karena itu juga kalau kita, kayak misalnya gini deh contohnya, nggak selalu jadi artis lah, misalnya jadi atlet aja. Belum tentu anak itu menginginkan cabang olahraga tertentu. Misalnya orang tuanya genetiknya atletik, ternyata anaknya sebenarnya senangnya bulu tangkis, dipaksakan untuk mengikuti orang tuanya yang atletik karena demi meneruskan nama orang tuanya. Sebenarnya kadang-kadang nih bakat anak itu kan sudah dilihat nih dari genetik orang tuanya, itu kan Iya. kelihatan ya kira-kira dulu bapak ibunya apa aja sih bakatnya, turunlah ke anaknya. Dan orang tuanya juga harus pintar-pintar membuat anaknya melek. Itu penting kan, melek Tapi dengan usia berapa sih bisa ketahuan bakatnya tuh? Jadi kalau misalnya sekarang tes bakat itu kita misalnya ke psikomo gitu, terus minta di ini, hah? Psikolog Pak. Oh bukan psikomo. Bukan, psikolog. Kalau Psikolog. Pak. Psikolog Pak. psikolog. Nah itu usia berapa tuh? Kalau umur saya rasa mulai dari 2 tahun tuh udah kelihatan. kelihatan. Bahkan sebelum itu juga sudah kelihatan. Cuman anak-anak ini biasanya memang mudi di umur-umur segitu. Karena itu tadi kita harus mengenalkan banyak hal. Kalau misalnya pada usia-usia tertentu nih mereka suka menggambar, kita kasih kesempatan mereka untuk bisa menggambar dengan baik. Ternyata di usia lebih atasnya lagi, aku nggak mau Udah lagi ternyata gambar. udah nggak suka. Ternyata dia mau menari, padahal kita takut nih telat waktunya. Misalnya kalau yang pengen nari atau balet harusnya dari umur 3 tahun sudah kita masukin kursus. Ternyata telat baru SD. Anaknya kira-kira minder nggak ya kalau kita masukin? Iya. Nah itu juga jadi pertimbangan untuk orang tua. Makanya selagi mereka masih punya banyak waktu luang, kenapa kita nggak buat mereka untuk melek dan mencoba banyak hal? Gitu. Jadi harus siap juga dengan biaya.
Nah, Pantesan Pak De saya telat masuk balet umur 9 tahun Pak De. oh pernah ikut balet dulu Bapak. Oh, luar biasa ya. Pantesan sampai sekarang jalannya masih begini terus ya. Iya. Memang kehendak orang tua itu harus kompak Pak De ini. Oh kompak. Misalnya kalau nggak kompak, bapaknya seperti saya. Saya Nah. pengen anak saya itu kuliah di komunikasi. Ah, komunikasi. Istri saya pengen anaknya kuliah di bagian teknologi. Akhirnya anak saya jadi apa? Buka toko handphone Pak De ini. Oh, bagus berarti. Bagus dong. Bagus berarti buka toko handphone. Emosi dengan bakat itu ternyata mirip Pak Denny. Mirip. Tidak boleh dipendam. Bakat kalau dipendam itu tidak menghasilkan apa-apa. Emosi kalau dipendam akan mengeluarkan stres. Nah, bakat itu kalau dikeluarkan itu akan menjadi terkenal. Tapi kalau marah-marah, kalau dikeluarkan juga akan menjadi terkenal Pak Denny. Loh, gimana Pak? Contohnya Angry Bird. Angry Bird contohnya. Marah-marah jadi terkenal kan? Sebentar, Stefani mulai lagi. Beliau ini gini kalau Stefani kan orangnya logika banget. Ini orang tua ngomong apa sih? Dari tadi ke sana kemarin gak jelas. Itu gitu. kan pendapat Anda. Pak. Oh iya bener. Nah, kalau Stefani punya bakat harus kalau punya bakat harus dikembangkan. Besok ikut Om ke toko kue ya. Tar sebentar ini apa hubungannya mau mengembangkan bakat tiba-tiba ke toko kue apa sih? Nanti Stefani akan dilulur dengan baking powder. Supaya bisa berkembang. Bukan baking powder, baking soda. Kurang lucu ya Pak ya, kurang lucu ya. Mau lucu atau tidak, saya tidak peduli dengan Anda. Yang penting saya peduli dengan Stefani dan Titi DJ. Kalau dia berdua sudah bahagia, saya pun bahagia Pak Denny. Benar, betul. Senyummu adalah nyawaku. Woi, luar biasa. Gila. Dalam. Pak Jalal pinter aja nih. Kok Pak Jalal? Lu kan Itu Pak di sinetron yang lain. Oh iya. Aktingnya. Ini ngomong-ngomong kan Bapak ini kegiatannya banyak sekali. Kemarin tuh cerita-cerita ke saya katanya mulai sakit-sakit sendi ya? Iya betul Pak Didi. Ada terasa kaku dan nyeri sendi. Iya. Nah itu ada solusinya nggak Pak Didi? Nah, Pasti ada. pasti ada dong Ya. Pak. Saya tahu solusi untuk yang kaku dan nyeri sendi yang paling ampuh. Yaitu nutrisi khusus sendi, apalagi kalau bukan Viostin DS. Nih saya kasih tau buat Pak Denny, buat pemirsa yang ada di rumah. Ini Viostin DS bagus banget loh Pak untuk kesehatan sendi. Apalagi untuk orang-orang yang udah kayak Pak Jarwo yang sudah senior, berumur gitu kan. Ya betul. Nah dan juga orang yang beraktivitas berat. Ini pas banget untuk mereka. Jadi Viostin DS adalah kaplet nutrisi sendi yang bekerja untuk menutrisi, melumasi, dan juga memperbaiki tulang rawan sendi yang terkikis sehingga sendi menjadi lebih lentur dan mudah digerakkan tanpa rasa sakit. Gitu Pak Jarwo. Cara minumnya gimana? Cara minumnya nggak ribet Pak Jarwo. Kalau misalnya nih Pak Jarwo atau mungkin pemirsa di rumah untuk terapi. Untuk terapi nyeri sendi, minum Viostin DS 3 kali 1 kaplet setiap hari. Pagi, siang, dan malam itu setelah makan. Nah, setelah nyerinya sudah tidak terasa lagi atau mungkin juga buat yang belum terkena nyeri sendi, itu cukup minum 1 kaplet Viostin DS setiap hari. Dan ingat, Viostin DS adalah nutrisi atau makanan kesehatan sendi. Jadi nih Pak ya, bisa dikonsumsi dalam jangka panjang dan juga tidak menyebabkan efek samping dan ketergantungan. Dan yang pasti saya jamin ini aman pokoknya. Wah. Saya tuh kalau kasih rekomendasi tuh nggak pernah yang bohong-bohong Pak. Saya udah pasti karena saya udah ngerasain sendiri. Iya saya percaya. Kalau gitu akan saya minum ini. Iya. Setiap hari. Bapak harus minum setiap hari, apalagi nih Pak hebatnya ya, Viostin DS itu terbuat dari bahan alami kualitas terbaik. Dan dosis yang tepat jadi efektif dan cepat atasi kaku dan nyeri sendi. Pokoknya terapi kaku dan nyeri sendi hanya Viostin DS, bukan yang lain. Ingat ya, Viostin DS bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Iya. Nih, saya kasih Bapak. Ya terima kasih. Nanti bayarannya Bapak transfer aja ke rekening saya. Ya tetap aja. Yang penting Ya. sehat Pak Denny. Iya betul. Ini Saya memang jamin. top Viostin DS ini. Ya, pokoknya Udah gitu jangan lupa. bagi-bagi duit lagi Pak Denny kan? Iya, sekarang waktunya Oh, sekarang. saya akan memberikan 2 juta rupiah untuk yang ada di sini. Sekarang
Siapa yang mau uang 2 juta rupiah? Dan Fiostin DS? Hah? Jangan, saya nyari. Saya, Kang. Ini nih. Kang. Oke. Ini nih. Sini, maju. Ya. Ayo, maju sini. Ya. Namanya siapa? Namanya Grace. Oh, Grace namanya, bagus sekali. Grace, tetapi sebelum kamu menjawab pertanyaan, kamu harus terlebih dahulu menjawab password yang akan saya sampaikan. Siap ya? Terapi kaku nyeri sendi? Hanya Fiostin DS, bukan yang lain. Iya. 2 juta rupiah akan saya berikan kalau misalnya menjawab dengan tepat. Pertanyaannya adalah, apakah yang berfungsi untuk memelihara kesehatan sendi dengan cara melumasi dan memperbaiki sendi? A. Fiostin DS, B. Rujak. A. Fiostin DS. Pintar sekali, luar biasa. Itu padahal saya sudah mencari pertanyaan yang sangat sulit. Ternyata dia mampu menjawabnya. Luar biasa kamu pintarnya. Terharu. Ya, 2 juta rupiah untuk Anda tentu saja dipotong pajak. Dan ini adalah 2 juta rupiah tersebut dari persembahan dari Fiostin DS, bebas gerak tanpa kaku dan nyeri sendi. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Lagu lagi, hiburlah hati ini. Adik-adik kami jadinya begini, dewasa sejak dini. Kembali lagi di Elka Mengatasi Masalah Tanpa Solusi. Terima kasih untuk teman-teman dari ISIP Jakarta. Ya, saya mau sama Titi nih. Jadi tips untuk orang tua nih. Gimana nih supaya anaknya jadi artis tetap bisa tercapai, pendidikannya juga dapat tercapai, gimana caranya? Tetap menerapkan disiplin, itu yang penting ya. Karena disiplin itu perlu, baik untuk pendidikan maupun untuk jadi artis. Ya kan? Supaya mereka juga bisa berhasil di kedua-duanya. Oh gitu. Jadi yang paling penting adalah yang dasarnya adalah disiplin ya. Disiplin. Ditanamkan oleh orang tua supaya dia berhasil dalam pendidikan juga berhasil, dalam keartisannya juga dia berhasil. Iya, betul. Iya. Kalau Mas Ferry, apa yang mau dipesankan untuk orang tua nih? Kalau saya selalu mengedepankan bahwa untuk anak-anak itu kita tidak boleh memaksakan kehendak orang tua. Itu yang pertama, karena anak itu memang anak kita, tapi dia punya keputusan tersendiri untuk menentukan jalan hidupnya. Jadi jangan paksakan kehendak orang tua kepada anak. Itu. Jadi biarkan anak berkembang. Seperti itu ya. Iya, dan sebetulnya saya setuju sebetulnya dari kata Pak Ronald itu. Iya. Bahwa hak-hak anak itu harus dipenuhi. Tapi ada satu pertanyaan besar juga untuk kita semua. Yaitu? Kalau misalnya di dunia film atau dunia sinetron kemudian tidak ada anak-anak. Nanti kalau misalnya ada cerita mengenai anak SD, masa yang main kayak Pak Jarwo gitu udah tua? Iya. Nggak enak ya. Misalnya anak-anak SD tiba diperankan oleh Pak Jarwo dengan seragam, misalnya baju merah kayak gitu ya. Itu harus dipikirkan juga kayak sebetulnya. acara lawak kalau itu. Oke, kalau Pak Jarwo mungkin ada pesan-pesan terakhir sebelum Bapak meninggalkan kita semuanya, silakan. Saya itu sangat menjunjung tinggi profesionalisme, Pak. Di dalam azas profesionalisme itu terdapat azas pembagian tugas. Iya. Nah, supaya pembagian tugas itu berjalan dengan baik, saya persilakan Calon Tong untuk menjawabnya. Silakan. Oke, Calon Tong. Calon Tong mungkin ada pesan-pesan untuk Pak Jarwo, silakan. Ya, Pak, kalau saya anak ingin jadi apa, saya serahkan sepenuhnya kepada dia. Karena cita-cita seorang anak buat saya ini sebuah rancangan bangunan kehidupan seseorang sesuai dengan versinya. Kita sebagai orang tua itu hanya siap menjadi developer, arsitek, dan juga kontraktornya. Karena ibaratnya ketika dia sudah punya rancang bangun sendiri, lu tuh mau ngegedein anak, mau bikin ruko makanya kita ibaratkan seperti itu. Jadi dia harus tahu betul bahwa dia harus punya batu bata berupa skill dan keterampilan. Iya, benar. Dia harus punya semen yang itu berisi ilmu. Dan dia juga harus punya pasir yang berarti itu potensi diri. Ketika dia sudah punya bahannya,
Kita hanya bisa menjadi arsitek yang mengarahkan dan kontraktor yang bisa membuat bangunan itu tercipta dengan indah. Kokoh ya. Iya. Wow, luar biasa. Dan saya seperti itu. Kang Maman, silakan. Para panelis hari ini sepakat memadukan dua puisi indah dari Khalil Gibran dan Jenderal Douglas MacArthur. Anakmu bukanlah milikmu. Mereka lahir lewat engkau tetapi bukan dari engkau. Mereka ada padamu tapi bukanlah milikmu. Berikanlah mereka kasih sayangmu, namun jangan pernah sodorkan pemikiranmu, sebab pada mereka ada alam pikiran sendiri. Patut kau berikan rumah bagi raganya namun tidak bagi jiwanya, sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam mimpimu. Begitu Khalil. Dan Douglas MacArthur berdoa untuk putranya. Bentuklah putraku Tuhan menjadi manusia yang berhasrat mewujudkan cita-citanya dan tidak hanya tenggelam dalam angan-angannya saja. Seorang putra yang sadar bahwa mengenal engkau dan dirinya sendiri adalah landasan segala ilmu pengetahuan. Tuhanku, aku mohon janganlah pimpin putraku di jalan yang mudah dan lunak. Namun tuntunlah dia di jalan yang penuh hambatan dan godaan, kesulitan dan tantangan. Biarkan putraku belajar untuk tetap berdiri di tengah badai dan senantiasa belajar untuk mengasihi mereka yang tiada berdaya. Dan terakhir, semua panelis sepakat dalam doa orang tua, nama anak selalu disebutkan. Dan dalam doa anak, nama orang tua selalu dilantunkan. Dan orang tua yang baik membuka jalan kepada anaknya untuk berkembang, bebas berkreasi, bukan untuk disakiti, apalagi untuk dieksploitasi. Iya, terima kasih Kang Maman. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Saksikan terus ILK setiap hari Senin dan hari Selasa jam 20.30 hanya di Trans 7. Sekarang waktunya Brandon Salim. Come on! Yeah! Sometimes we